Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Giri Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kontrol panel, hosting, dan contohnya. Pertama-tama saya di sini akan membahas dari pengertian hosting, domain, website, dan internet. Hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data sehingga dapat diakses oleh semua orang melalui internet. Sedangkan domain adalah alamat yang perlu Anda gunakan untuk membuat atau mengakses website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi melalui jaringan internet. Dan internet sendiri adalah komunikasi jaringan global yang menghubungkan seluruh hardware atau software dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Dan ini dia ilustrasi dari hosting, website, internet, dan domain. Di sini saya akan menjelaskan agar ilustrasinya sangat mudah dipahami. Pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa itu domain. Domain adalah nama alamat yang melekat pada sebuah halaman situs. Jika website diibaratkan sebagai rumah, maka alamat domain digambarkan sebagai alamat rumah Anda. Alamat ini biasanya lebih sering digunakan dibandingkan sederet nomor pada alamat IP yang relatif lebih susah untuk diingat. Alamat seperti www.google.com, www.youtube.com, atau www.facebook.com. Inilah yang disebut dengan nama domain. Namun, nama domain ini memang kemudian akan diterjemahkan ke alamat IP dengan DNS atau Domain Name Server, karena hanya bisa membaca alamat IP. Alamat domain ini juga bervariasi. Ada beberapa yang gratis seperti blogspot.com, wordpress.com, dan lain-lain. Namun, untuk mendapatkan alamat pribadi dengan top level domain seperti .com, .id, .co.id, .net, .org, dan lain-lain, maka Anda harus membayar dan membelinya pada para penyedia layanan domain dan hosting untuk menggunakannya. Yang perlu Anda perhatikan, satu alamat domain hanya dapat digunakan dan dimiliki oleh satu orang saja. Sama halnya dengan dua rumah tidak akan memiliki alamat yang sama. Apabila Anda ingin menggunakan nama domain yang telah terpakai, maka Anda harus menunggu hingga domain tersebut tidak lagi digunakan atau expire dan tidak diperpanjang kembali oleh pemiliknya. Kita akan memahami apa yang dimaksud dengan hosting. Hosting adalah istilah yang digunakan untuk tempat penyimpanan data komputer yang dapat diakses dan digunakan dengan mudah melalui jaringan internet. Dalam konteks website, data yang disimpan pada hosting adalah data web seperti file HTML, script, CSS, gambar, video, database, dan file yang dibutuhkan untuk menampilkan halaman situs website. Jika kita menggunakan analogi web atau blog sebagai rumah, hosting adalah tanah di mana rumah itu berdiri dan dibangun. Semakin luas space hosting, maka kita juga akan semakin luas dapat menata website kita dan mengisinya dengan banyak gambar, video, page, dan komponen web lainnya. Selanjutnya saya akan membahas pengertian cPanel hosting. cPanel hosting adalah alat yang disediakan oleh penyedia layanan web hosting yang digunakan untuk mempermudah dalam mengelola, mengatur, mengoperasikan, dan menjalankan semua kebutuhan web. Singkatnya, Control Panel Hosting adalah platform yang menyediakan berbagai fitur untuk mengelola dan mengontrol hal-hal terkait web hosting. Platform ini menyediakan interface yang user-friendly, memudahkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti mengelola domain, menambahkan subdomain, membuat email berbasis domain, memodifikasi database, serta membackup website. cPanel Hosting adalah salah satu kontrol panel berbasis Linux yang paling banyak digunakan di akun web hosting. cPanel tak hanya berfungsi sebagai pengelola website saja, namun juga memudahkan penggunanya untuk mengelola email dan memberikan solusi praktis yang boleh dipelajari oleh web developer pemula. Fitur cPanel hosting, ya diantaranya ada Apache, PHP, MySQL, Postgres, Perl, Python, NBean dengan email seperti POP3, IMAP, dan layanan-layanan SMPT atau Simple Mail Transfer Protocol. Fungsi dari cPanel. Fungsi dari cPanel yang pertama adalah mempermudah penggunaan dalam mengatur web hosting, membuat dan mengelola domain yang terdaftar pada akun hosting. Yang ketiga, mempermudah penggunaan dalam mengonfigurasi website. Yang keempat, mengatur PHP dan database website. Yang kelima, mengelola file dan database website.
Yang keenam, membuat dan mengelola akun email. Yang ketujuh, memantau laporan statik pengunjung web. Dan yang terakhir, memantau penggunaan resource hosting. cPanel ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama, Anda tidak harus pergi ke server masalah yang menghosting situs web Anda untuk aktivitas tertentu. Duduk saja di komputer dan buka browser Anda. Dan yang kedua, Anda juga dapat dengan mudah melihat spesifikasi server Anda, seperti prosesor, RAM, disk yang dihosting dan lain-lain, termasuk beban di server Anda. Dan yang ketiga adalah mengelola domain Anda, situs web Anda, mengelola database Anda. Dan yang selanjutnya ada beberapa fitur dari cPanel. Yang pertama itu File Manager. File Manager ini mempunyai fungsi menyerupai Windows Explorer. File Manager di dalam cPanel ini dapat dipakai untuk mengelola semua direktori dan file milik kamu. Dan fitur yang kedua adalah Bandwidth. Bandwidth adalah untuk cek penggunaan bandwidth dan mencakup berbagai aktivitas mulai dari FTP, POP, dan HTTP. Yang ketiga adalah Backups. Fitur kontrol panel yang memungkinkan membuat semua data kamu menjadi lebih aman. Fitur ini dapat diatur sesuai kebutuhan web kamu dengan mudah. Yang keempat ada email. Pembuatan email domain ini tentunya bisa meningkatkan branding dari website yang kamu miliki. Dan fitur yang terakhir adalah Disk Space. Fitur ini berfungsi untuk melihat besaran space yang bisa digunakan pada setiap folder. Dan untuk cPanel sendiri ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya dari kelebihan itu hemat uang dan hemat waktu juga. Terus fitur yang banyak. Dan yang ketiga, panduan dan dokumentasi yang lengkap. Kekurangan dari cPanel ini performanya lumayan lambat. Parameter dapat diubah secara otomatis. Beberapa menjalankan perangkat lunak yang tidak dapat di-upgrade. Ya, itu dia tadi penjelasan tentang cPanel. Sedikit yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Saya Ananda Giri Pratama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.